Dari mulai nonton takbir keliling yang mana tuh bawa oncor, atasnya tuh masih ada apinya, terus ada semacam karnaval dirias-rias kayak gini, terus masih ada saunya tuh dinaikin ke truk. Bisa dibilang lebaranku kali ini tuh cukup berwarna. Pagi harinya, di hari terakhir puasa, aku sudah mulai nih untuk setrika baju-baju lebaran. Pokoknya yang paling penting itu adalah baju lebaran di hari H. Hari pertama lebaran tuh harus banget disetrika. Selain bajuku, tentunya aku juga nyetrikain bajunya Mas Bojo, bajunya Saka. Tapi alhamdulillahnya untuk baju ayah mertua, bajunya adik ipar udah disetrika sendiri-sendiri ya kan. Sebelum pindah ke rumah ayah mertua, aku ini termasuk pribadi yang super duper males buat nyetrika. Soalnya kalau mau nyetrika itu harus natain dulu alasnya, kemudian ambil setrikanya, bersihin tempat nyetrika. Jadinya males, banyak hal yang perlu dilakukan sebelum nyetrika. Nah kalau di rumahnya Mas Bojo ini semuanya udah tertata, jadi ya lebih rajin aja. Lanjut aku natain jenang-jenang yang sebelumnya udah dibikinin ayah mertua sama temen-temennya. Terus ini Saka kebangun, jadi ya wis aku lanjutin nyetrika sambil jagain Saka. Sakanya main sendirian. Urusan setrika menyetrika udah selesai. Lanjut nih, aku mengerjakan agenda menjelang lebaran. Bukan bersih-bersih rumah, tapi ganti keset di rumahnya ayah mertua. Soalnya sebelum aku ganti keset ini, keset di rumah ayah mertua itu super selip. Jadi sekarang aku ganti sama keset yang anti selip. Yang mau samaan kesetnya 30 ribuan dapat 3 pieces loh. Linknya sudah aku taruh di kotak deskripsi ya. Sore hari sampai menjelang maghrib aku manfaatkan waktu buat goreng-goreng kacang mente. Ini pertama kalinya aku goreng kacang mente dan alhamdulillahnya berhasil. Untuk bumbu-bumbunya sudah aku bikinan shotnya ya. Bisa tuh klik link yang ada di atas untuk yang mau tahu cara aku ngebumbuin dan ngolah mente sampai bener-bener enak buat dimakan. Nah karena goreng mente itu minyaknya harus banyak, jadi daripada dibuang ya wis aku masukkan ke oil pot yang sudah ada saringannya gini. Harganya murah banget, yang mau samaan linknya juga sudah aku taruh di kotak deskripsi. Minyak yang kotor bisa jadi sejernih itu, jadi nggak usah dibuang, bisa dipakai lagi. Maghrib udah tiba, udah pada buka puasa semuanya. Lanjut ini aku sama adik ipar menyiapkan jajanan untuk lebaran besokan harinya. Informasi saja pemirsa Raya, ini adalah lebaran pertamaku nggak di rumah emak bapak. Ini adalah lebaran pertama di rumahnya ayah mertua, di rumahnya Mas Bojo. Jadi emang suasananya itu sedikit berbeda ya, tapi dibikin asik aja. Dan bersyukur lagi jajanan-jajanan seperti ini walaupun harganya itu murah, tapi aku tuh nggak usah beli karena sudah distokin sama ayah mertua, nitip ke temennya gitu. Aku sama adik ipar tinggal masukin aja ke toples-toples yang sudah ada di rumah. Dikasih kue kacang juga buatan ibu mertua yang dibentuknya mirip kacang tapi jadinya malah kayak ulet. Nggak apa-apa lah ya, yang penting rasanya enak. Punya 2 toples untuk kue kacang. Dan ini ternyata Mas Bojo itu kan udah pulang dari servisnya gitu kan. Dia itu dikasih parselan sama yang punya pabrik loh, karena emang yang punya pabrik itu puas dengan kinerjanya Mas Bojo untuk mesin pendinginnya. Alhamdulillah tuh isinya banyak banget. Gimana nggak seneng coba aku. Padahal ya di bayangan awal tuh aku sudah menyiapkan mentalku untuk ya udahlah ya tahun ini nggak beli jajanan dulu karena memang uangnya dibagi-bagi. Tiba-tiba dapat rezeki yang nggak dikira-kira datangnya, masya Allah. Ini Saka juga dibawain lampu-lampuan gitu karena memang persiapan buat takbir keliling kan. Lucu ya lampunya. Sakanya juga pinter megang lagi. Menjelang Isya aku juga manfaatkan waktu buat masukin kacang mente yang sudah sedikit tiris nih, bukan sedikit ya, emang udah tiris minyaknya. Aku masukin ke toples karena sekalian mau aku tata biar besoknya itu nggak kalang kabut gitu loh, udah ditata malamnya. Besok pagi tinggal tata ke meja, nggak usah kalang kabut, udah beres. Jangan salah fokus sama madu mongso, itu bukan buatan sendiri, dikasih sama temennya ayah mertua. Alhamdulillah udah dapat semeja. Nah ini bener-bener suasana di depan rumahnya Mas Bojo. Takbir kelilingnya itu bener-bener lewat depan rumahnya Mas Bojo. Tahun lalu 2023 aku memang sudah pernah lihat takbir keliling ini di rumahnya Mas Bojo juga, tapi waktu itu belum pindah menetap ke rumahnya Mas Bojo, masih di rumahnya mak bapak. Jadi malamnya lihat terus langsung pulang malam itu juga. Nah sekarang aku langsung lihat dan memang tinggal di rumahnya Mas Bojo, udah jadi lebih santuy lihatnya, bisa puas lihatnya maksudnya.
Untuk acara takbir keliling ini sendiri itu bukan per RT ya, tapi per langgar atau musola yang ada di desa Jatirejo, desa tempat kami tinggal ini. Jadi memang banyak banget karena emang musolanya banyak di sini. Terus pesertanya itu kebanyakan anak-anak. Ya nggak anak-anak aja sih, di barisan depan tuh ada anak-anak yang ada di sekitar langgar tersebut. Terus bawah belakangnya itu ada remaja disusul sama orang tua. Di sini aku bener-bener nontonnya itu di depan rumahnya Mas Bojo sambil duduk-duduk gitu bareng mbah-mbahnya, sambil adik sama adik ipar, sama kakaknya ayah mertua kayak gitu. Sedangkan ayah mertua itu nggak ikut, soalnya ayah mertua itu jadi panitia. Jujur ya, lihat takbir keliling seperti ini tuh emang amazed, bagus, kreatif. Tapi di dalam hati itu jadinya kayak mikir lah, ini takbirannya kok malah yang takbiran itu sound system, orangnya itu pada diem semua. Padahal zaman dulu tuh kan kalau takbiran ya zamanku itu ya di musola, di langgar itu sampai malam pakai mikrofon, mulut kita yang takbir gitu. Nah zaman sekarang itu enggak, yang takbir malah sound system ya kayak gini-gini nih acaranya. Tapi ya gimana ya? Ya nggak tahu ya, apa emang perubahan zaman jadinya seperti ini. Gimana menurut kalian? Komen ya di kolom komentar. Tuh lihat, yang naik di truk aja itu pada diem semua, yang ngikutin truknya itu juga pada diem, pada ngobrol. Yang takbir itu ya soundnya gimana, malah jadinya kayak parade sound horeg. Salah satu part yang bikin aku amazed ya ini nih, part yang bagian bawa oncor. Jadi kayak kita itu kembali ke masa lalu. Oncornya tuh bener-bener yang oncor, atasnya tuh ada apinya gitu loh. Jadi ya emang vibesnya itu kayak zaman dulu gitu. Terus juga dikasih icon-icon seperti ini, sekreatif orang-orang di sekitar musola atau langgar yang ikutan acara ini ya. Nah ini ayah mertua kan udah ikutan jalan, terus ngasih kupon-kupon gitu loh. Dikiranya aku sama orang di rumah itu ikutan jalan, makanya dikasih kupon buat ikut undian. Ternyata kaminya itu nggak ikut jalan. Jadi ya wis lah, akhirnya kuponnya dibuang aja, daripada kita nakalan nggak ikut jalan, masa mau ikut ambil hadiah. Karena memang aku nggak ikut undian, jadi ya wes acaranya selesai sampai nonton takbir keliling aja. Kita lanjut untuk episode 2-nya ya, acara silaturahminya. Terima kasih yang udah nonton videoku, semoga bermanfaat.